dan juga Survivors Vito untuk berdua ini dia. Free Fire Master League Semifinal Day 1. Masih bersama Ajis Band dan Fiskaloid. Kita akan segera masuk ke map yang pertama, yaitu Bermuda. Ini dia, kita akan langsung lihat bagaimana perjuangan para tim esports yang pasti akan mendapatkan head start point di grand final nantinya. Ajis Fan, ini kurang lebih masih sama seperti room rematch tadi. Masih menengah dari segi zona kapal ya. Baiklah. Dan tidak ada gesekan pasti Ya. untuk seluruh tim. Semuanya benar-benar respect. Tapi harusnya kalau PSO membuktikan Ya, mereka mau adu taji, ya kan, adu nyali di CPR, harusnya dia udah turun. Tapi gue nggak ngeliat PSO turun ke sana. Kayaknya nggak ada. PSO Ke bawah deh. ke bawah. Ke bawah. Baiklah. Dia respect dulu di round pertama. Ya. Tidak mau ambil resiko besar. Ada tembakan juga ternyata gue lihat di map dari arah Onyx. Satu player seperti biasa selalu dikirim di sekitaran bawah-bawah area pick. Ya. Ternyata ngenotis ada satu player Bigatron yang lagi rotasi menuju ke drop zone. Tapi agak berbeda Ajis Fan. Selain mereka membawa talent di hari ini, Gardu juga dia bakal coba buat masuknya ke Sentosa. Bakalan langsung ngeceknya ke bagian kota tua. Enggak langsung menuju ke arah pick. Karena nampaknya Gardu juga mendengar dan juga merasakan ambience dari tim Genesis Dogma yang akan membuat game ini menjadi lebih serius dengan kedatangannya Hervianza. Baiklah, Hervianza yang memang selalu disecure untuk momen-momen permainan agresif dari Genesis Dogma. Dan ternyata EVOS Divine sudah bermain cukup cepat, sudah sampai di Nurek. Ternotis ada satu player sepertinya akan dicari di mana sisa player tersebut. Ya. Namun untuk saat ini potensi untuk saling trading satu lawan satu agak rendah, kecuali Aimgat benar-benar komit dan udah kelihatan. Aduh, 3-4 peluru miss di tangan Aimgat yang sebenarnya potensi besar untuk mendapatkan critical shot. Nah, Tarik dulu, dilawan di sana. Bara udah siap dengan shotgun double barrelnya Fiskaloid. betul, double barrel akan dilawan dengan adanya Thompson. Salah satu senjata favorit di bagian mid range juga. Yang dimana M-God saat ini lagi coba untuk membuka treasure terlebih dahulu. Dan juga akan membuat lootingan menjadi lebih baik untuk di awal-awal game. Nampaknya saat ini. Yes. Gua ngelihatnya ada kemungkinan itu, makanya kayak dari EVOS Divine udah langsung respect bener-bener. Ya. Dia observe sampai sejauh itu supaya apa? Supaya menutup peluang-peluang dia kelar dari drop zone-nya itu dipotong rotasinya sama tim-tim yang emang agak berdekatan. Kita inget gimana Tiger Wang Esports itu bukan cuma akuisisi slot FFMLSS, tapi akuisisi drop zone-nya juga. Nah itu dia, akuisisi drop zone-nya juga karena ada Jojo di sana. Ada Jojo, ada Bara. Ada Bara juga, bawa 2 player yang sebelumnya memang ada di SES. Dan sekarang diperkuat dengan kehadiran Sensei yang dimana sebelumnya ada di Bigetron Delta. Dan juga Kocel yang ada di Echo, plus sebelumnya ada di Jet juga. Ini Kocel punya historical yang menurut rapi kalau menurut gua sih untuk di 2 season ini seharusnya. Sepakat. Dan juga ngomongin Kocel, improvement Kocel ini jauh sekali pesat pas dia di Tiger Wong ketimbang pas dia di Echo. Ya. Gue gak ngeliat dia yang kayak bersinar banget di Echo. Benar. Yang gue lihat di Echo pada saat itu tuh Dudes sama Kiba Ya. gitu ya kan. Dan bahkan sama Koja juga gitu ya kan. Tapi di TWE kemarin kita disuguhin di final week. Ya. Itu permainan Kocel cukup gemilang ya. Cukup gemilang dan bahkan Kocel ini identik dengan friendly-nya sih sebetulnya. Karena siapa tahu setelah ini TWE mungkin kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Kocel itu akan mudah untuk berpindah menuju ke tim lain. Dan sekarang Tiger Wong Esports mereka akan langsung coba untuk masuk menuju ke area rumah kayu yang ada di bagian atas. Mereka meninggalkan rumah Sultan yang menjadi konektor dengan Mel. Dan saat ini player-player dari tim Tiger Wong nampaknya akan menuju ke arah pick. Dan Genesis Dogma seharusnya sudah mulai bersiap-siap untuk kedatangan banyak tamu yang datang dari segala penjuru. Ya agak-agak PR mengingat picknya tuh sekarang dimodif, diupdate jadi lebih kompleks, jadi lebih luas. Banyak banget angle-angle yang tadinya itu bisa ke spot, bisa dijagain, visionnya jadi enggak. Karena ketutup kempon-kempon baru yang bisa dibilang lumayan tricky untuk ditempatin. Nah. So, fokus di sini harus benar-benar dijaga dari Genesis Dogma agar dia tidak kecolongan, mengingat tadi kita sempat notice di minimap pergerakan dari TWE itu bakal gerak ke arah pick. Berarti di pick udah bakal padat banget, ditambah gue lihat dari contekan minimap gue juga
ada beberapa tim yang udah perlahan standby benar-benar ke tengah map Bermuda kita ini, Fiskal. Oh my god, Genesis Dogma emang boleh sedih tengah itu. Ya ampun, di bawah mereka ada tim RRQ, ada Bigetron yang on the way, ada Onyx Olympus, dan bahkan di atas mereka ada TWE. Di samping kiri mereka ada EVOS Divine. Ya ampun, ini akan menjadi pecah perang yang sangat seru sekali di bagian map tengah, dan bahkan Beyond mendapatkan Kapten Lim secara cepat, dan ini akan langsung menjadi confirming kill pertama first blood dari tim EVOS. Dari segi resources gue ngeliat XM8 ini akhirnya relevan banget mengingat ternyata aksi perangnya itu perang jarak middle aja. Nggak yang jarak jauh kayak dari Shipyard ke sekitaran Plantation. Ini bener-bener jadi agak berbahaya terutama untuk tim-tim kayak Pokostar yang tadi lagi mau rotasi kehilangan satu kapten. PR dia berarti dia harus cari vending machine di sekitaran factory, sementara factory-nya itu tahu gue tadi masih ada beberapa tim yang standby di sana, contohnya ada player-player dari Roxy Sports dan EVOS Divine. Di sana udah mengamankan satu kompon, dan ini yang gue maksud mau ke factory mungkin mau ngidupin orang, ya. Tapi udah ada satu tim yang standby dekat sana. Jadi revival sistemnya bener-bener dijagain, gak dikasih lepas ya. Ya, dan udah pasti ini akan menjadi karakteristik dari tim. Bentar dulu, kok tiba-tiba ada logo burung saat ini. Tapi untuk Onyx Olympus, mereka akan langsung coba untuk take over ke belakang. Apakah ini adalah kenangan untuk salah satu atau tribute untuk Kak Gendra? Apa gimana nih? Aduh, lucu banget. Ini tribute ya untuk Kak Gendra kayaknya. Biar Kak Gendra setidaknya merasakan di room semifinal. Aduh, lucu banget lagi kalau mau dipakai nanti di Veldrum. Oke, kita lanjut lagi menuju ke dalam game ya. Yang dimana dari tim Onyx Olympus berada di bagian tengah dari UAV. Mereka akan mengetahui siapa yang ada di surroundings mereka. Dan gak jauh dari sana, Tiger Wong Esports bersiap-siap untuk masuk menuju ke dalam zona dari tim Onyx Olympus juga, karena kemungkinan besar mereka akan bertabrakan kali ini aja, Sven. Tapi tim Genesis Dogma saat ini nggak bisa bergerak kemana-mana. Mereka bakal standby aja di arah Kalorina Mansion. Wah, gua jujur agak nggak suka nih kalau ngelihat ternyata tarikan circle-nya itu malah balik bounce ke arah bawah kanan. Ini jujur agak menguntungkan untuk beberapa tim kayak contohnya Bigetron Delta. Benar. Sama mungkin bakal menguntungkan untuk Onyx kalau Onyx-nya selesai sama Tiger Wong. Karena harusnya Genesis Dogma udah stay di tengah. Nggak bakal buang effort dia untuk turun ke arah bawah pick ini. Benar. Terlalu beresiko untuk nge-retake lagi kempon yang tadi dia tempatin ya. Oh my god, retaking compound dari TWE nampaknya tidak akan dijalankan. Dan ada persis yang nampaknya saat ini tribute to Kraken juga. Baik. Hati-hati teman-teman ya. Ini bakal mengerikan sekali, tapi ingat. Kenapa? Persis Esports XOK semangat ini juga mereka nih belum dapat tiket FFS saja. Belum. Bisa ke Bangkok juga mereka. Bisa ke Bangkok, kemungkinan besar ya, karena... Dan memang. Ya, potensinya sangat besar aja, Sven. Benar. Ditambah dia ada satu kejuaraan yang mereka lolos juga tuh. Serius? Iya, jadi mereka berangkat ke Bangkok juga begitu, Fiskaloid. Gokil, welcome to Bangkok saat Siapa ini. tahu ya sekalian ya. Siapa tahu. Sekalian Insya Allah. FFS. Iya, dua-duanya jadi bisa digarap. Dan Benar. sekarang TWE dan Onyx mereka masih ada di kompon yang sama saat ini. Gak ada perubahan sama sekali. Berada di atas rumah sabun. Dan player-player Onyx Olympus saat ini melakukan satu defensive mechanism yang menurut gua memang harus diperlukan. Tiger Wong mencoba untuk masuk. Bara akan langsung menjadi kepalanya saat ini. Justru akan ada 3 player yang melakukan hook. Dan kali ini Bara ketahuan plus 3 playernya juga menggunakan satu vehicle di sana. Dan akan langsung pecah perangnya saat ini. Sudah ada beberapa glue juga yang di-plan oleh seorang Gardu. Gardu mencoba untuk melakukan upaya defense terlebih dahulu dibalik dari glue itu sendiri. Dan Onyx Olympus masuk menuju ke dalam rumah sabun untuk bertahan. Dan tim Tiger Wong Esports justru akan langsung coba untuk membabi buta. Di balik itu mereka langsung cabut TWE. Benar-benar ganas sekali saat ini aja, Sven. Suka banget gue gimana ngelihat Gokil. Onyx berhasil ngemancing Tiger Wong sampai akhirnya semua resource yang di Tiger Wong miliki itu agak berkurang, agak keredus, dan udah ngaktifin skill dia punya 124 ya. Itu bakal matters banget di momen perang selanjutnya. Dimana kalau kita perhatikan sekarang Ray udah jatuh di tangan seorang Sensei, tapi 2 player dari Onyx Olympus sayangnya harus tumbang. Masih ada Gardu dengan kekuatan semangatnya si Gaby juga di sini. Tapi di sisi lain ternyata Dewa United mendapatkan Pokostar dan Onyx Olympus saya menyusul ke lobby. Itu dia, sayang sekali. Sudah bawa Gaby dan Casey, namun kurang begitu.
baik permainannya Ajis Fan. Kenapa? Harusnya lebih semangat dong. Itu di depan mata mereka loh talentnya. Agak grogi mungkin. Oh, Karena nggak yang dapat biasa. buffet TWE bro, kan ada di depan juga. Aduh, baik. Atau mungkin emang nggak biasa gitu ya kan. Oh. Nggak biasa ada yang nontonin nih. Ada Jadi yang ada mental pressure mungkin ya. Bener juga Ji. Benar. Dan sekarang kita bakal lihat juga dari segi minimap update. Sudah ada tim PSO yang sudah masuk menuju ke area Pochinok dan gak lama lagi mereka akan bertemu dengan satu tim yaitu adalah Rox Esports yang Narik. kemungkinan besar mereka akan langsung coba buat turun lagi. Narik Zona itu kan narik ke situ. Aduh. Yo, ini bakal PR banget bro. Genesis Dokang udah capek-capek pakai launchpad Ke atas. genteng, Iya. zonanya nggak di situ. Tapi kalau dia mau sabar dikit, dia sebenarnya bisa dapat dua sisi. Kiri sama kanannya itu ada tim yang lagi nungguin orang pick selesai kabur. Bener, dan Iya. sekarang ada Torat dan juga TWE ya Ji ya. Iya. Yang kalau menurut gua kedua tim ini juga saat ini mendapatkan mental boost khususnya untuk tim Tiger Wong Esports yang udah mendapatkan 4 kill plus. Ada beberapa lootingan yang berpindah juga dari Captain dan juga Keraton menuju ke tangan mereka Ajis Fan. Baiklah. Dan ini cukup intens boleh gue bilang, apalagi UAV juga udah diaktifkan sama Persis X. Oke, semangat. Harusnya udah notice. Gak mungkin gak, jangan ngomong gak karena lu adalah pro player. Jadi dengan guna dari UAV Light itu harusnya bakal bisa dimanfaatkan informasi penting itu ya. Tribute to MBR dari Winezy. Gokil. Ini emang hari ini kita di prank ya sama Beb Operator ya. Benar, itu dia. Emang benar. Winezy itu masih MBR, masih launch statusnya. Benar. Iya, tapi dari sepatu dan jersinya udah matching banget kayak permanen sih. Dan Aduh. oke, kita lanjut lagi. Di mana sudah ada beberapa glow juga yang akan langsung di pop up. Dan mereka akan langsung coba untuk berpindah tempat saat ini Perses. Secara cepat, mereka tanpa perlu menaikkan tensi permainan untuk melawan. Mereka hanya perlu untuk masuk menuju ke area rumah sabun saja. Suka banget gue decision making dari Persis X. Oke, semangat kayak dia tahu dia tadi pakai mini UAV Light. Benar? Di sampingnya ada orang nggak diberantemin. Nggak. Beda banget sama kayak Persis di minggu-minggu pertama gitu ya. Wah, itu emang lagi haus validasi kayak Persis ya. Betul. Pengen banget ngebuktiin bahwa ya di panggung ini gue pengen nabrak-nabrak orang. Benar. Ya ampun. Tapi agak alot even sampai menit 12. Sekarang masih 10 tim dan MGOT. Ya. Selain ternyata berhasil mendapatkan Genesis Dogma, bakal ada terjadi peperangan antara Impossible dan juga Genesis Dogma. Kehilangan beberapa player. Genesis Dogma kocar kacir. Tersisa 2 player saja. Ditambah bakal ada 1 player lagi datang. Genesis Dogma lenyap di tangan sang macan putih. Macan Putih mendapatkan 3 kill secara cepat dan bahkan mereka saat ini berada di bagian rumah beton. Di sebelahnya ada Torat yang ditambah. Torat juga saat ini lagi coba untuk menunggu. Plus di bagian lower ground dari tim Evos Divine ada juga more tim yang akan langsung coba untuk ikut campur dan juga Tiger Wong. Plus ada lagi RRQ. Masih banyak banget beberapa tim yang tersisa saat ini. MGOT juga tumbang. Jafra mencoba untuk mencari angle. Untuk mencoba untuk membuka beberapa tembakannya terlebih dahulu. Namun sayang sekali saat ini Evos Divine. Mereka dikasih banyak sekali pilihan Ajis Fan dan juga zonanya mental ke area bawah. Dan mereka harus berperang saat ini sampai titik darah kehabisan. Ini sutradara terbaik hari ini adalah sistem zona kita Free yang Fire, ternyata belok. Benar. Belok ke arah bawah. Aksi tak mungkin terhindarkan lagi dari Bara dengan shotgun chip 3-nya, tapi udah harus kehilangan Kocel di sana. Masih bisa di-cover dengan sangat baik. Rozi harus tumbang juga, agak sulit untuk tertolong. Udah terlanjur ada di rumah kayu. Sensei, sang robot di sini akan mencari di mana mangsanya. Tapi ada Northern Hikal yang benar-benar mengubah fakta bahwa Sensei. Tiger Wong sekarang dalam bahaya. Sensei. Dalam momen yang krusial. Ditekan terus sampai magazine terakhir. Sampai ternyata at the other side, Evos Divine takes the advantage. Takes the advantage. Mereka tidak perlu ikut campur terlalu banyak. Dan sekarang Torat juga tereliminate di ST ke-8 saat ini Ajis Fan. Masih ada RRQ dan juga more team yang membayang-bayangi. Bahkan saat ini more team akan menjadi kontender selanjutnya. MGOT tumbang untuk yang kedua kalinya. Apakah ditinggal menuju ke bagian lower ground? Mungkin ini akan menjadi akhir untuk MGOT. Namun bukan akhir untuk tim Evos Divine karena akan berlanjut kembali. Bisa jadi ini akhir untuk Evos Divine karena jujur udah sangat sulit selamat dari momentum seperti ini. Ditambah mereka posisi kena sandwich dari RRQ Kazu dan juga Morph Team. Mereka mungkin masih bertahan tapi di luar zona. Sebenarnya bukan pilihan untuk mereka. Betul. Langsung ganti fokusnya. Captain Wings siap cap. Langsung aktivitas 1-2-4. Kena 1 orang. Langsung dimajuin. Tukeran grenade di sana. Jafra di sisi lain terjatuh kena playzone. Valdo berhasil dapetin 1 dan Dot. Sang Prince of Grenade
siap lulu lantakan. Siapapun yang ada di depan mereka, raja dari segala raja, More Team dalam bahaya. Oh no. Sisa 2, apakah mungkin Koja akan mengubah fakta? Masih bisa mendapatkan Kapten Wings dan Valdo. Sisa Abai dan juga Dut dicari, ditekan, dia terus dikasih Trogon. Sampai akhirnya tersisa 1 player dari Mob, namun juga cukup sulit untuk bertahan dari RRQ Kazu, mengingat zona udah akan berjalan. More Team ditembak pakai ciu-ciu, masih bertahan sampai akhirnya Dut lagi-lagi belula dengan frag-nya. 2 player berhasil menjadi kill entry untuk tim RRQ Kazu, dan bahkan sekarang Dewa United yang ngangengok sempat mereka hanya menyaksikan pertandingan. Saat ini mereka akan langsung menerima beberapa tembakan dari Bigetron Delta yang dimana Eva Divine harus pulang di esek yang ke-6 saat ini, dan bahkan Azril mencoba untuk bertahan. Di balik itu mereka akan langsung membuka frag grenade yang on point sekali, akan memberikan damage output menuju ke tim Dewa United, dan bahkan sekarang ada satu stance yang dibuka oleh tim Bigetron untuk naik menuju ke bagian atas, dan persis mereka justru saat ini lagi coba untuk menonton siapa yang kira-kira akan lolos dari point rumah letter L saat ini. Yes, sang raja dari segala raja udah tumbang. Dewa United saat ini akan menjadi perang selanjutnya melawan Roxy Sport. Sandraf dan juga Besto udah tumbang. Masih ada Adril yang masih harus bertahan. Orion diaktifkan di sana untuk survive tentunya, bersama dengan sebuah save yang juga sudah aktif. Bertahan dari semua ledakan yang datang. Irap dari belakang siap datang dengan shotgun chip 3-nya. Memanfaatkan momentum ini dari luar aja, coba memberikan pressure. Swipe berhasil dapetin 1 range, tapi range berhasil dapetin Azril juga. Pansi dari kejauhan, sang Kapten Sam 13 pun menjadi korban di sana. Sonia udah aktif, langsung tumbang di tangan Pansi. Satu persatu mulai menjadi abu, dan saat ini giliran dari Pansi memainkan momentumnya dengan Drogon. Berhasil mendapatkan 1 orang virus, dan Joel juga sudah di dalam posisi yang sangat nyaman. Bisa jadi ini bakal menjadi momen untuk Persis Exoke semangat, mengingat zona sudah sangat tidak berpihak kepada Dewa United dan juga Bigetron Delta bersama dengan Rox Esports yang di atas hanya berdoa dan berharap kencang-kencang agar dia tidak menjadi target utama untuk sementara waktu. Tapi Volt bersama Panzi benar-benar memainkan kolaborasi yang sangat rapi. Panzi berhasil dapetin red di sana, dan terlihat dia harus menurung dirinya. Irap akan mencari kesempatan untuk mencuri potensi killnya. Bigetron Delta ternyata ditutup di tangan Persis Exoke semangat. Masih belum selesai Panzi, dan ini akan mencari momen penting Fiskaloid. Itu dia momen penting di mana 4 player masih tersedia, dan gua bakal tarik saat ini karena memang Joel tumbang begitu saja. Ira mencoba untuk melakukan hook dari belakang, pakai kok bunda. Ya ampun, Roxy Sports hampir hilang semua justru saat ini. Dari Persis yang udah mulai kelimpungan, bagaimana mereka keluar dari Glue All Fortress yang sudah di-ban oleh beberapa squad. Mereka bingung, kok ada Ember, kok ada Kraken, padahal nggak ada kedua tim ini di bagian semifinal, tapi mereka masih bisa bertahan saat ini, dan bahkan saat ini Panzi. Ternyata sangat baik sekali, respect menuju ke bagian atas dari segi aim, dan bahkan Dewa United masih coba untuk bersedia untuk menjadi lawan dari serang Panzi saat ini. Head to head matchup, jump shot dibuka dan masih coba bertahan Panzi. Wow! Doa Ibu Israel, Persis Esports berhasil mendapatkan buya untuk di game yang pertama. Luar biasa sekali, kekuatan 2 restu dari orang tua mengantarkan mereka mengamankan Bermuda. Persis Esports ditambah ada clutch yang luar biasa ciamik dari Mr. 17. Ngeri banget, 1 lawan 3 Fiskaloid. Gila, ini Dewa dan juga Persis, persaingan mentalitas mereka sangat kuat sekali karena hanya 2 kandidat ini yang bertahan di bagian Pochinok, dan mereka mendapatkan advantage dari segi circle terakhir. Ngeri. Karena circle terakhirnya mental. Kalau misalkan itu circle kepick, kemungkinan besar Evos masih hidup sampai sekarang. Benar. Dan momen tadi ini emang jujur tadi gue sampai mention sutradara terbaik sekali ya. Sistem zona Free Fire kita yang tadi udah sempet ngedrag ke arah RRQ. Ya. Ketarik lagi, belok ke kiri lagi dong. Gila. Dan ini Irap ngeteng banget bro. Udah Benar. phase 4 lu mau pakai 10-14, mau ditembak 3 peluru juga bakal diterima semua sama Irap. Dan buya pertama